Hello everybody, jumpa lagi di Lovrins Bercerita. Bersama saya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Masih di Ladies in My Husband Pocket. Gak kerasa sudah sampai di bagian 14. Selamat menonton, semoga terhibur. Kehamilan Desia memasuki trimester kedua. Desia sudah mulai beraktivitas lebih lama dari sebelumnya. Duduk lebih dari 5 jam sehari di depan layar, memasak dan mencuci lalu mengerjakan aktivitas rumah tangga lainnya. Ia sudah melupakan masalah wanita-wanita yang berputar-putar di sekeliling suaminya. Sebuah panggilan telepon dengan nomor asing mengusiknya. Nomor dengan kombinasi angka yang sama dengan angka favoritnya, 369. Biasanya, Desia tak akan merespon sesuatu yang aneh. Namun, kali ini berbeda. Siapa ini? Pesan terkirim. Semenit, 5 menit, hingga 1 jam menjelang pesan itu tak berbalas. Desia lalu mengabaikannya sembari melanjutkan pekerjaan. Hai Non, still remember me? Desia mengingat-ingat. Tak ada clue siapa si pengirim pesan itu. Maaf, dengan siapa ya? It's me, Kokoro no Tomo. Desia semringah. Wah, Mas Dio, serius? How are you? Desia membayangkan wajah seorang lelaki, Dio. Sudah lama sekali, 15 tahun yang lalu. Lelaki yang menyanyikan lagu Kokoro no Tomo itu dengan petikan gitar di masa mudanya. Lelaki yang menghadiahinya sebuket mawar merah dengan selembar puisi. Lelaki yang ditolaknya bahkan sebelum ia menyatakan cintanya. Mas hanyalah seorang kakak untukku, tak lebih. Desia menelan ludah mengingatnya. Aku baik-baik saja, Noni. Kamu gimana? Sepertinya sekarang kamu lebih berbahagia ya? Berjilbab sekarang. Luar biasa perubahanmu. Desia kembali menelan ludah. Dio masih memanggilnya Noni. Satu-satunya yang menyebut namanya beda dari yang lain. Kamu kan kayak Noni, putih dan sipit. Itu kata-kata Dio dahulu. Iya, alhamdulillah. Perjalanan hidup yang luar biasa buatku. Aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana orang tuamu? Terakhir, kudengar dari Om Bagio, kamu sedang crash dengan mereka karena keputusanmu menjadi mualaf. Itu dulu, Mas. Sekarang, kami sudah berdamai. Tentu saja pilihan hidup akan keimanan tidak bisa dipaksakan, bukan? Desia bertukar cerita tentang apa saja dengan teman lamanya. Ngobrol kesana kemari yang dihentikan oleh sebuah tanya. Apa kamu benar-benar bahagia dengan pernikahanmu, Non? Desia terdiam. Non? Noni? Tentu saja aku bahagia. Haruskah aku mengatakannya? Ujar Desia dalam hati. Pertanyaan aneh. Ada apa denganmu, Mas? Pertanyaan Desia tak terjawab. Tak ada pesan balasan. Desia melihat sekeliling. Stafnya sedang asik menyiapkan kiriman buku. Jarum jam sudah hampir pukul 3 sore. Tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan masuk. Ya, halo. Sepertinya berbicara langsung dan mendengar suaramu,
Itu lebih baik daripada membaca deretan pesan yang tak bisa diprediksikan ekspresinya. Desia tersenyum tipis. Piye mas? Kamu masih sama seperti dulu ya Noni? Selalu memulai pembicaraan dengan kata piye. Dan suaramu ternyata tak berubah. Ah, apaan sih? Andai waktu dapat mengulang dirinya sendiri dan membawa kita pada masa seperti dulu, tentu aku tak akan melepaskanmu pergi sebelum aku menggenggam tanganmu erat. Dio mengucapkan satu kalimat panjang yang pada akhirnya membuat Desia bergeming. Desia membuka mulutnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Aku telah lama mencarimu, tapi aku tahu aku tak terlalu keras mencari. Hanya ketika kamu pergi, aku merasa patah. Kamu seperti ditelan bumi. Desia masih terdiam. Aku tahu mimpimu, citamu, asamu, dan segalanya yang tidak ada aku di dalamnya. Pergi tanpa pamitmu itu menyadarkanku bahwa kamu memang tak pernah mencintaiku. Tapi bertahun-tahun aku menyesali semua. Menyesali betapa bodohnya aku yang tak bisa membuatmu mencintaiku. Sebentar, apa maksudnya ini semua? Desia akhirnya bersuara. Aku tak bisa untuk tidak membayangkanmu di waktu-waktu tertentu. Apalagi sejak beberapa waktu lalu saat aku menemukan akun Facebookmu. Kamu benar-benar telah berhasil menjadi apa yang kamu inginkan. Seorang penulis ya? Aku membacamu kapanpun aku sempat. Maaf, si kecil waktunya mandi. Ku tinggal dulu ya. Desia segera memotong pembicaraan. Tidak ingin larut dalam perasaan yang mulai tergoyahkan oleh kenangan masa lalu. Oh iya non, aku masih boleh menghubungimu kapan-kapan? Iya, baiklah. Salam buat keluargamu ya mas. Senang sudah berbicara lagi setelah sekian lama. Sudah dulu ya, ini si kecil sudah merengek-rengek. Desia pun memutuskan panggilan telepon. Aku tahu kau membacaku, kakak. Kau pernah bilang bahwa masa seperti ini pasti akan kulewati. Baiklah, kau benar. Aku berterima kasih padamu. Sayangnya, aku tak bisa menghubungimu seperti masa lalu. Dan kau selalu saja membisu walau kau tahu aku berteriak memanggilmu. Hanya pesan, semangat noniku. I will always love you and I keep watching you from here. Yang membuatku cukup yakin bahwa nun jauh di sana, ada yang benar-benar mencintaiku, walaupun tahu selamanya tak akan pernah memilikiku. Aku bukanlah Noni, tapi kau selalu memanggilku dengan sebutan itu. Lalu ku cari-cari, sebab apa kau menyebutku demikian? Terlebih mencari kenang tentang apa yang terjadi pada kita berdua dulu. Maukah kau ceritakan kembali padaku? Desia membaca kembali status yang ditulisnya di akun Facebook. Hari-hari telah berganti menjadi minggu. Desia tak pernah membalas pesan atau mengangkat panggilan Dio. Kesibukan di percetakan yang padat orderan membuat suaminya jarang di rumah. Desia kembali merasakan jarak antara ia dan suaminya. Meski begitu, ia tak pernah lalai bertukar pesan dengan Rama bila tak ada di sisinya. Sementara Dio kerap mengirim pesan serupa curhatan. Betapa ia adalah lelaki yang merasa kesepian. Lelaki yang berpikir telah menikahi orang yang salah. Namun, berapa banyak Dio mengirim pesan, tak satu pun ada kalimat protes dari Dio tentang mengapa Desia tak merespon curhatannya.
Bun, siapa kakak? Rama menelpon Desia sesaat setelah membaca status itu di beranda. Oh, itu hanya tulisan biasa, A. Kayak gak tahu aja. Bukan dia. Dia siapa? Tanya Desia. Dia, cinta pertamamu. Desia tertawa. Bukanlah, jauh amat mikirnya. Ya, kali aja. Bukannya bunda gak pernah bisa melupakannya. Desia menelan ludah. Itu tak salah. Namun tentu saja, Dio bukanlah cinta pertamanya. Jadi, dia tak bisa dibilang sedang membohongi suaminya. Sudah ngomong-ngomong, tumben telepon jam segini. Lagi santai kah? Gimana cetakan? Sedang nunggu potongan. Nanti AA pulang agak cepat. Kita makan di luar ya. Ajak anak-anak. Desia mengiyakan. Bun, siapapun di luar sana, tak ada yang benar-benar mencintaimu seperti AA. Rama terdengar tegas. Kakak yang tertulis di sana, katanya mencintaimu selalu. Jangan percaya dia, ujar Rama serius. Tawa Desia membahana. AA, iya, percaya kok. Hanya AA yang mencintaiku, walau AA sering bikin nangis. Kebanyakan malah. Bun, dengar nih. Cinta itu tak melulu bicara soal tawa. Justru dalam air mata, kamu akan benar-benar memahami makna cinta yang sebenarnya. Desia mengamini. Bukankah memang selama ini itu yang ia dapatkan? Cinta yang sesungguhnya dalam isak dan tawa. Bunda tahu kan, apa yang menyebabkan perceraian AA dulu? Dia berhubungan kembali dengan mantannya. AA gak ingin bunda mengulang hal yang sama. Iya, iya. Insya Allah bunda menjaga hati. Desia menutup pembicaraan sambil menghela napas. Ia tahu yang terjadi dulu, tentu saja. Di satu sisi, ia senang bertemu kembali teman lamanya. Bukankah ia berhak berteman dengan siapa saja selama ia bisa menjaga diri? Akan tetapi, hati kecilnya mulai resah. Apa bedanya ia dengan Dian dan sebagian wanita lainnya yang mendekati suaminya dengan curhat, apalagi masalah rumah tangga? Walau posisinya kali ini, Diolah yang curhat. Bukan tidak mungkin ada sudut hati lain yang memerah muda. Desia beristighfar, meminta hatinya untuk lebih tenang. Mungkin saja ia bisa menahan diri. Namun, bagaimana dengan Dio? Desia menggeleng. Ini tak boleh terjadi. Apakah Desia terjebak bermain api? Bagaimanakah perasaan Dio yang sesungguhnya? Mampukah Desia menjaga diri? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dukung terus channel ini agar tiap hari bisa upload cerita. Sampai jumpa lagi.